Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang ratu Jawa yang dijuluki bangsa Portugis sebagai ratu kaya dan perkasa? Dialah Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara abad ke-16 yang dikenal berani menantang bangsa asing dengan kekuatan lautnya. Bahkan catatan Portugis sendiri mengakui keberanian sang ratu yang 2 kali melancarkan ekspedisi besar menggempur Malaka, pusat kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Bagaimana kisah seorang perempuan Jawa bisa menjadi simbol perlawanan dan disegani di seluruh Nusantara? Inilah cerita lengkap tentang Ratu Kalinyamat, sang ratu perkasa dari Jepara. Di tanah Jawa bagian utara, tepatnya di wilayah Jepara, lahirlah seorang perempuan yang kelak dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Namanya adalah Retna Kencana, yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Ratu Kalinyamat. Ia merupakan putri dari Sultan Trenggana, penguasa Kesultanan Demak yang besar pengaruhnya pada abad ke-16. Sejak kecil, Retna Kencana telah terbiasa melihat bagaimana ayahnya mengatur kerajaan, memimpin pasukan, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal itu membuat dirinya tumbuh sebagai seorang perempuan yang tidak hanya lembut, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam usia muda, ia dinikahkan dengan Pangeran Hadiri, seorang bangsawan dari Kalinyamat, yang kemudian menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pernikahan itu sekaligus memperkuat posisinya dalam dunia politik Jawa. Namun kehidupan istana tak selalu berjalan mulus. Intrik politik di dalam Kesultanan Demak membuat banyak darah mengalir. Setelah Sultan Trenggana wafat, perebutan kekuasaan mulai mencuat, dan saudara-saudaranya ikut dalam pusaran pertarungan tersebut. Dalam keadaan penuh ketegangan, Retna Kencana memilih mendukung suaminya untuk menguatkan posisi di Kalinyamat, sebuah daerah di Jepara yang strategis sebagai pelabuhan perdagangan. Kehidupan di Kalinyamat semakin mempertemukan Retna dengan kerasnya realitas politik, sebab daerah itu menjadi rebutan antara Demak, Pajang, dan kekuatan asing seperti Portugis. Sejak saat itu, Retna Kencana mulai ditempa bukan hanya sebagai seorang istri bangsawan, melainkan juga sebagai pemimpin yang harus siap menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Hubungan Retna Kencana dengan Pangeran Hadiri dikenal sangat erat. Ia bukan hanya mencintai suaminya sebagai pasangan, tetapi juga menjadikannya sahabat dalam berdiskusi mengenai politik, strategi, dan kepemimpinan. Bersama-sama mereka membangun Kalinyamat menjadi sebuah wilayah yang semakin disegani. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Intrik yang melibatkan Arya Penangsang, salah satu bangsawan Demak yang haus kekuasaan, membawa malapetaka besar dalam kehidupan Retna Kencana. Arya Penangsang, yang merasa terancam oleh pengaruh Pangeran Hadiri, merencanakan pembunuhan terhadapnya. Suatu ketika, saat Pangeran Hadiri sedang berada dalam perjalanan, ia diserang secara kejam hingga tewas. Peristiwa itu menjadi titik balik kehidupan Retna Kencana, yang dari seorang istri lembut berubah menjadi seorang perempuan perkasa dengan dendam membara. Kematian Pangeran Hadiri membuat Retna Kencana sangat terpukul. Ia menjalani masa berkabung dengan penuh duka, namun di balik air mata itu tersimpan api dendam yang tidak pernah padam. Sejarah mencatat, ia sampai bersumpah untuk tidak berhias dan tidak mengenakan perhiasan sampai darah Arya Penangsang tertumpah ke tanah. Sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Ratu Kalinyamat, yang kemudian melekat dalam ingatan masyarakat sebagai simbol kesetiaan dan tekad seorang perempuan Jawa. Meski duka mendalam melanda, ia tidak larut terlalu lama. Retna Kencana bangkit, mengumpulkan kekuatan, dan mulai memikirkan langkah besar yang harus ia ambil untuk menegakkan keadilan atas kematian suaminya. Sejak saat itu, nama Ratu Kalinyamat mulai berkibar bukan hanya di kalangan rakyat Jepara, tetapi juga di seluruh Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak takut menghadapi lawan,
bahkan lawan sebesar Arya Penangsang sekalipun. Meski seorang perempuan, keberaniannya menandingi bahkan melampaui para laki-laki bangsawan pada masanya. Dengan dukungan rakyat Kalinyamat dan Jepara, Retna Kencana mulai mengorganisir pasukan, menyiapkan armada, dan menjalin aliansi dengan kerajaan lain. Itulah titik awal lahirnya seorang ratu perkasa, yang kelak akan menorehkan sejarah panjang dalam perjuangan melawan musuh dari dalam negeri maupun dari bangsa asing yang mencoba menguasai Nusantara. Setelah kematian Pangeran Hadiri, hati Retna Kencana hancur. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, ia menyalakan api semangat untuk membalas dendam. Sumpahnya yang terkenal, tidak akan berhias hingga Arya Penangsang mati, menggema ke seluruh Jepara. Rakyat yang setia melihat sumpah itu sebagai tanda bahwa pemimpin mereka bukan hanya bicara, tetapi siap menegakkan kebenaran dengan darah. Jepara, yang sebelumnya dikenal sebagai pelabuhan perdagangan, berubah menjadi pusat perlawanan dan kekuatan militer. Perempuan yang dulunya dikenal anggun kini menjadi sosok pemberani yang menunggang kuda, mengatur pasukan, dan berbicara lantang di hadapan para panglima perang. Retna Kencana telah bertransformasi menjadi Ratu Kalinyamat, nama yang akan dikenang sepanjang sejarah. Untuk menghadapi Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka ia menghubungi Adipati Pajang, yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang juga memiliki dendam terhadap Arya Penangsang. Aliansi ini sangat penting, karena Pajang memiliki pasukan darat yang kuat, sementara Jepara terkenal dengan armada lautnya yang tangguh. Ratu Kalinyamat menggunakan kepandaian diplomasi yang ia warisi dari ayahnya, Sultan Trenggana, untuk meyakinkan Hadiwijaya bahwa ini adalah momen tepat untuk menumbangkan Arya Penangsang. Dengan aliansi yang solid, dua kekuatan besar bersiap menghadapi musuh yang sama. Pertempuran melawan Arya Penangsang pun meletus. Pasukan Pajang maju dari daratan, sementara Jepara memberi dukungan logistik dan serangan dari jalur laut. Pertarungan itu sangat sengit, hingga akhirnya seorang satria bernama Danang Sutawijaya berhasil menebas perut Arya Penangsang. Kisahnya begitu melegenda, usus Arya Penangsang terburai, namun ia tetap melawan hingga akhirnya tumbang. Kematian Arya Penangsang menjadi akhir dari dendam berdarah yang membara di hati Ratu Kalinyamat. Saat berita itu sampai kepadanya, Ratu Kalinyamat akhirnya menanggalkan kain berkabung dan kembali berhias, menepati sumpahnya di hadapan rakyat. Namun kemenangan itu bukanlah akhir. Justru dari sanalah dimulai babak baru kehidupan Ratu Kalinyamat. Setelah Arya Penangsang tumbang, Pajang berdiri sebagai kekuatan baru di Jawa, dan Ratu Kalinyamat tetap berdaulat di Jepara. Kedudukannya semakin kokoh sebagai ratu, bukan sekadar bangsawan yang hidup di bawah bayang-bayang suami. Rakyat semakin menaruh hormat, sebab mereka melihat betapa setia dan beraninya Ratu Kalinyamat dalam menjaga kehormatan suami dan tanah kelahiran. Ia tidak hanya diingat sebagai janda setia, melainkan sebagai pemimpin yang berani berdiri di garis depan. Sejak saat itu, Ratu Kalinyamat memusatkan perhatiannya bukan hanya pada politik dalam negeri, tetapi juga pada ancaman bangsa asing. Portugis dan Spanyol sudah mulai menancapkan kuku kekuasaan di Nusantara, terutama di Maluku dan Malaka. Sebagai penguasa Jepara yang strategis, ia tahu bahwa ancaman asing ini jauh lebih besar daripada konflik internal Jawa. Karena itu, ia mulai membangun armada laut yang lebih kuat, melatih pasukan, dan menyiapkan Jepara menjadi kekuatan maritim yang ditakuti, bukan hanya di Nusantara, tetapi juga oleh bangsa asing yang datang dari jauh. Jepara pada masa Ratu Kalinyamat menjelma menjadi kota pelabuhan yang makmur dan berpengaruh. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Cina, Gujarat, Arab, hingga Portugis singgah di pelabuhan Jepara.
Namun di balik aktivitas perdagangan itu, Ratu Kalinyamat punya visi besar, menjadikan Jepara sebagai kekuatan militer laut. Ia sadar, siapa yang menguasai laut, dialah yang menguasai jalur perdagangan dan kekayaan Nusantara. Karena itu, ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal besar, melatih awak, dan membentuk armada yang kelak dikenal sebagai salah satu armada terkuat di masanya. Ratu Kalinyamat bukan hanya duduk di singgasana memberi perintah. Ia sering terjun langsung memantau pembangunan kapal, berbicara dengan nahoda, bahkan menyemangati prajuritnya. Hal itu membuat rakyat Jepara mencintainya dengan tulus. Mereka melihat bahwa ratu mereka benar-benar peduli dan memimpin dengan hati. Kapal-kapal perang Jepara terkenal besar, kuat, dan cepat, bahkan disebut-sebut mampu menandingi kapal Portugis yang sudah lebih dulu menguasai lautan. Dengan kekuatan itu, Ratu Kalinyamat mengukuhkan Jepara bukan sekadar kota dagang, tetapi benteng pertahanan Nusantara. Tak hanya membangun armada, Ratu Kalinyamat juga memperhatikan strategi diplomasi. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan hingga ke Maluku. Para sultan di Maluku yang merasa terjajah oleh Portugis mulai melihat Jepara sebagai sekutu yang bisa diandalkan. Nama Ratu Kalinyamat pun mulai terdengar di berbagai pulau, dari Jawa hingga Maluku. Ia dipandang sebagai simbol perlawanan Nusantara terhadap bangsa asing yang ingin menguasai rempah-rempah. Kekuatan Jepara semakin dikenal setelah berhasil membantu kerajaan Johor di Semenanjung Malaya melawan Portugis. Armada Laut Ratu Kalinyamat berlayar jauh, melintasi Selat Malaka, dan ikut serta dalam pertempuran besar. Meski pertempuran itu tidak selalu dimenangkan, keberanian Jepara membuat Portugis waspada. Mereka mulai menyadari bahwa ada satu kekuatan maritim dari Jawa yang berani menantang mereka. Sejarah mencatat, Portugis bahkan menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha Poderosa e Rica, yang berarti ratu kaya dan perkasa. Julukan itu menunjukkan betapa besar pengaruhnya di mata bangsa Eropa. Dengan prestasi itu, Jepara semakin disegani. Rakyatnya hidup makmur dari perdagangan, sekaligus bangga karena memiliki pemimpin yang dihormati musuh maupun kawan. Namun, perjuangan Ratu Kalinyamat belum selesai. Ancaman Portugis di Malaka masih kuat, dan Maluku terus bergejolak. Ia tahu bahwa perjuangan untuk membebaskan Nusantara dari cengkraman bangsa asing masih panjang. Karena itu, ia mulai merencanakan ekspedisi besar-besaran untuk menggempur Portugis langsung di jantung kekuasaannya. Pada tahun 1550-an, Ratu Kalinyamat memutuskan untuk melancarkan ekspedisi militer ke Malaka, pusat kekuasaan Portugis di Asia Tenggara. Langkah ini bukan main-main. Ia mengerahkan ribuan prajurit, ratusan kapal, dan logistik besar-besaran. Armada Jepara berangkat dengan semangat membara, membawa harapan besar untuk menghentikan dominasi Portugis di jalur perdagangan rempah-rempah. Perjalanan itu penuh tantangan, sebab mereka harus melintasi laut lepas, menghadapi badai, sekaligus bersiap menghadapi kapal-kapal perang Portugis yang terkenal tangguh. Namun di bawah panji-panji Jepara, mereka percaya bahwa kemenangan bisa diraih. Ekspedisi pertama memang belum berhasil merebut Malaka. Pertahanan Portugis terlalu kuat, dan logistik pasukan Jepara terkuras habis. Namun bukannya gentar, Ratu Kalinyamat justru semakin bersemangat. Ia mengirimkan ekspedisi kedua yang lebih besar dan lebih terorganisir. Kali ini, Jepara tidak sendiri. Beberapa kerajaan di Semenanjung Malaya ikut memberikan dukungan. Pertempuran berlangsung sengit, dengan Jepara mampu menembus sebagian benteng Portugis. Meski akhirnya mundur, keberanian itu meninggalkan kesan mendalam. Yang membuat dunia terkejut adalah keberanian seorang perempuan memimpin ekspedisi sebesar itu.
Catatan Portugis sendiri mengakui bahwa Ratu Kalinyamat adalah penguasa paling berani yang pernah mereka hadapi di Nusantara. Tidak banyak penguasa lokal yang berani menyerang langsung pusat kekuasaan mereka di Malaka, apalagi sampai 2 kali. Keberanian ini membuat nama Ratu Kalinyamat abadi dalam sejarah sebagai salah satu ratu pejuang terbesar. Meski tidak berhasil menaklukkan Malaka, ekspedisi Jepara telah menorehkan dampak besar. Portugis mulai kewalahan menjaga kekuasaannya. Mereka sadar bahwa kekuatan lokal tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu, di dalam negeri, Ratu Kalinyamat semakin dipuja rakyat. Baginya, kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran untuk semakin kuat. Ia terus memperkuat Jepara, memperluas perdagangan, dan memastikan rakyatnya sejahtera. Ekspedisi melawan Portugis menjadi puncak karir militer Ratu Kalinyamat. Ia bukan hanya dikenal sebagai Ratu Jawa, tetapi sebagai simbol perlawanan seluruh Nusantara. Dengan segala upayanya, ia membuktikan bahwa bangsa asing tidak bisa seenaknya merampas rempah dan kekayaan negeri ini tanpa perlawanan. Ratu Kalinyamat memerintah Jepara selama puluhan tahun dengan kebijaksanaan dan keberanian. Di bawah kepemimpinannya, Jepara tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga benteng pertahanan Nusantara. Ia dihormati oleh rakyatnya, disegani kawan, dan ditakuti lawan. Julukan Ratu Kaya dan Perkasa dari Portugis menjadi bukti bahwa keberaniannya diakui dunia internasional. Namun, masa hidup manusia pasti ada akhirnya. Setelah mengabdikan diri bagi rakyat dan negerinya, Ratu Kalinyamat wafat pada akhir abad ke-16. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Jepara, sebab mereka kehilangan pemimpin yang begitu dicintai. Meski jasadnya terkubur di tanah Jepara, namanya terus hidup dalam ingatan rakyat. Warisan terbesar Ratu Kalinyamat bukanlah istana megah atau harta benda, melainkan semangat perjuangan. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam kepemimpinan dan peperangan. Ia menunjukkan bahwa keberanian, kesetiaan, dan cinta pada tanah air adalah kekuatan sejati seorang pemimpin. Hingga kini, Jepara tetap menghormati Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan daerah. Namanya diabadikan dalam cerita rakyat, sejarah, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Ia tidak hanya milik Jepara, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia, karena perjuangannya melawan bangsa asing adalah bagian dari sejarah panjang Nusantara. Ratu Kalinyamat adalah bukti nyata bahwa dalam sejarah Indonesia, perempuan memiliki peran besar dan tak bisa diabaikan. Ia adalah ratu yang setia, pejuang yang berani, dan pemimpin yang dicintai. Kisahnya adalah pengingat bahwa keberanian dan tekad bisa mengubah jalannya sejarah. Itulah warisan abadi sang Ratu Perkasa dari Jepara, Ratu Kalinyamat. Demikianlah kisah tentang Ratu Kalinyamat, sang Ratu Perkasa dari Jepara yang dikenang sebagai simbol keberanian perempuan Nusantara. Dari sumpahnya yang penuh darah, hingga keberaniannya menantang Portugis di Malaka, namanya akan selalu hidup dalam sejarah bangsa kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan, kesetiaan, dan keberanian tidak mengenal gender maupun batasan zaman. Ratu Kalinyamat adalah bukti bahwa satu tekad yang kuat bisa mengguncang dunia dan meninggalkan warisan abadi. Kalau kamu suka dengan cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik Nusantara lainnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa yang paling menginspirasi dari perjuangan Ratu Kalinyamat? Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Salam hormat untuk para pejuang yang sudah mendahului kita. Terima kasih sudah menonton.